Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Titik Rahmawati Pulungan SPD NPD selaku mentor. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta orientasi. Puji syukur alhamdulillah berkat rahmat Allah yang luar biasa kita dapat dipertemukan di ruangan ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Perkenalkan, saya Lis Ajeng Noviani dari Unit Kerja SD Negeri 02 Cangak, peserta orientasi P3K Angkatan 30 akan memaparkan seminar yang berjudul Pengenalan Nilai-Nilai dan Etika bagi P3K di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang SD Negeri 02 Cangak tahun 2024. Maksud dan tujuan. Pelaksanaan orientasi mempunyai maksud dan tujuan yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Waktu dan tempat. Pelaksanaan orientasi dibagi menjadi dua. Yang pertama dilaksanakan secara daring dengan Zoom melalui aplikasi Siptenan pada hari Senin sampai Rabu tanggal 23 sampai 25 September 2024. Yang kedua dilakukan secara luring di SD Negeri 01 Kesesirejo pada hari Kamis sampai Senin tanggal 26, 25, 27, dan 30 September 2024. Nilai-nilai dasar ASN, core value ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Dan diharapkan nilai dasar ASN ini dapat diterapkan dan menjadi kewajiban di unit kerjanya masing-masing. Selanjutnya, nilai dan etika pemerintah Kabupaten Pemalang. Sesuai dengan tujuan orientasi, peserta orientasi dapat melaksanakan pelayanan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Pemalang yang mempunyai visi terwujudnya Kabupaten Pemalang yang aman, yaitu adil, makmur, agamis, dan ngangeni. Selanjutnya, nilai dasar dan etika orientasi perangkat daerah atau OPD. Di sini saya di unit kerja SD Negeri 02 Cangak. SD kami merupakan pelaksana program sekolah penggerak sejak tahun ajaran 2023-2024 dan mempunyai visi yaitu membangun pribadi yang religius, berprestasi, literat, dan mandiri. Selanjutnya, sebagai dasar penyusunan SKP atau sasaran kinerja pegawai, peserta orientasi menyusun rencana hasil kerja P3K, yaitu rencana hasil kerja peserta P3K. Yang pertama, tersusunnya KOSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Penerapan core value dalam RHK ini yaitu kolaboratif, berkolaborasi dalam meningkatkan pembelajaran mengacu pada kurikulum KOSP, serta mensosialisasi KOSP, kompeten, terus mengembangkan kompetensi dan memiliki pemahaman mendalam mengenai KOSP. Rencana hasil kerja yang selanjutnya, terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau asesmen yang mengacu pada KOSP. Penerapan core value berakhlak di sini yang pertama kompeten, terus berkompetensi dalam peningkatan perencanaan dan perangkat penilaian yang mengacu pada KOSP, kolaboratif, berkolaborasi dengan teman sejawat yang berada di dalam satu fase. Di sini saya mengajar kelas 5, berarti saya termasuk dalam fase C. Harmonis,
menciptakan suasana lingkungan belajar yang kondusif dengan mengadakan tes atau asesmen diagnostik sebelum memulai pelajaran. Selanjutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Penerapan core value berakhlak yang pertama, akuntabel, cermat dalam meningkatkan pembiasaan baik di sekolah, serta kolaboratif, berkolaborasi melakukan disiplin positif yang diterapkan dalam pembiasaan di sekolah. Adaptif, yaitu berinovasi dengan melakukan disiplin positif dengan kegiatan yang sudah terjadwal seperti Senin upacara, Selasa sehat, Rabu ceria, Kamis bersih, Jumat religi, dan Sabtu literasi. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar yang diselenggarakan bidang pendidikan. Penerapan core value berakhlak di sini yaitu kompeten, terus belajar dengan mengikuti kegiatan seminar. Di sini seminar yang pernah saya ikuti berjudul memfasilitasi keterampilan peserta didik dengan keterampilan 4.0. Adaptif, yaitu berinovasi dan kreatif melakukan pembelajaran berbasis teknologi seperti membuat video pembelajaran lewat Canva dan penilaian atau asesmen dengan menggunakan aplikasi WordWall, Coursework, dan WordWord Puzzle. Berikutnya, meningkatnya praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada kualitas inovatif. Core value berakhlak di sini yaitu yang pertama, kompeten. Terus meningkatkan pengetahuan siswa melalui pembelajaran inovatif serta memotivasi belajar siswa dalam pembelajaran menggunakan asesmen berbasis digital. Adaptif, terus berkreasi dan melakukan inovasi dengan menggunakan asesmen pembelajaran berbasis digital berupa kuis interaktif. Di sini saya sering menggunakan aplikasi Quizzes. Kesimpulan, setelah saya mengikuti orientasi ini, diharapkan kita semua menjadi pegawai yang memiliki nilai dasar core value berakhlak, mengenal berbagai macam OPD dan struktur keorganisasian di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang, dan membuat rencana kerja dan melaksanakan pengembangan diri di unit kerja. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu, monggo. Ya, Ibu Kisrawiyah, monggo Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya. Berkaitan dengan sebelum kesimpulan Bapak. Ya, tadi di situ ada menggunakan aplikasi Quizzes. Nah, mohon penjelasan daripada aplikasi Quizzes tersebut, model apa yang digunakan dan juga bagaimana penggunaannya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Ibu. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang tidak asing lagi dengan aplikasi Quizzes deh. Ya, kebetulan yang saya gunakan di sini aplikasi Quizzesnya model Papercode. Bisa saya tampilkan ya Bu supaya lebih jelas Pak. Slide selanjutnya setelah. Thank you. Nah, seperti ini Bu. Jadi pertama-tama anak diberikan barcode yang sudah di-print terlebih dahulu sesuai dengan jumlah siswa, dan guru mempersiapkan 2 perangkat, yang satu laptop untuk server, yang kedua HP untuk men-scan jawaban. Jadi nanti laptop itu disambungkan ke proyektor seperti ini. Setelah itu muncul pertanyaan. Setelah pertanyaan selesai, nanti anak diberikan kesempatan untuk menjawab dengan mengangkat papercode yang sesuai dengan jawaban yang tepat. Ada A, ini kan berarti A sebelah sini.
B ini nggak kelihatan ya, ini A, B, C, D, seperti itu Bu. Jadi nanti setelah anak mengangkat, kita scan jawaban menggunakan HP. Dan akun yang digunakan antara laptop server dan HP yang untuk menyekan itu harus menggunakan satu akun. Karena itu nge-link jawabannya Bu. Setelah HP-nya itu di-scan ke jawaban anak, otomatis nanti nilai atau jawaban akan tampil di layar. Seperti itu Bu Yusrawi ya. Dan ini sangat efektif sekali karena anak merasa senang dengan asesmen berbasis digital ini, karena biasanya kan kita menggunakan penilaian masih manual ya yang ditulis, tapi kalau menggunakan kuis seperti ini anak lebih antusias dalam mengerjakan soal dan senang gitu. Dan aplikasi ini adalah salah satu aplikasi yang tidak memerlukan jaringan yang kuat, karena kita hanya perlu 2 server saja yang perlu sambung ke internet, seperti itu Bu. Apakah bisa diterima? Ya, demikian Ibu. Barangkali masih ada lagi. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya pada Ibu Mentor untuk memberikan tanggapan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lis Ajeng Noviani ya atas pemaparannya di seminar kali ini. Tadi oleh Bu Ajeng sudah dipaparkan seluruh RHK mulai dari KOSP, kemudian perencanaan penilaian bagi praktik baik di Kombel, kemudian keikutsertaan dalam seminar maupun meningkatkan praktik aktivasi kognitifnya. Dan tadi ada pertanyaan dari rekan tentang aplikasi Quizzes. Baik, memang kalau kita kembali kepada pelaksanaan penilaian di satuan pendidikan, sebagian besar memang masih manual ya, sebagian besar masih manual. Jadi bisa kita berinovasi, berkolaborasi dengan rekan-rekan yang memiliki pengalaman tentang penilaian dengan basis digital. Namun perlu dipahami juga, misal penggunaan handphone oleh siswa itu juga kita betul-betul harus mendampingi dengan bijaksana, penggunaan handphone secara bijaksana. Dan untuk penilaian atau assessment, barangkali di sekolah masih belum menerapkan untuk pemahaman terhadap pengetahuan awal siswa seperti asesmen diagnostik ya. Barangkali saja untuk penilaian atau asesmen diagnostik, dan kalau di kurikulum Merdeka itu ada formatif, sumatif ya. Monggo kita sebagai pendidik mencoba untuk meningkatkan pemahaman kita tentang beberapa jenis asesmen penilaian yang memang betul-betul